Oke, kembali lagi di Belajar Teknik Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengapian sepeda motor AC ya, di mana pengapian pengapian motor AC ini berbeda dengan pengapian sistem DC ya, yang spoolnya itu berbeda. Saya akan gambarkan diagramnya. Ini diagram ya. Nah, kalau di dalam pengapian sepeda motor jenis AC ini ada perbedaan di bagian alternator. Ini alternator, namanya alternator ya, alternator atau spool ya. Nah, kalau di dalam alternator jenis AC ini spoolnya itu berbeda, yang mana antara sistem pengapian dan juga pengisian penerangan itu berbeda. Ini dua yang ke sistem pengisian dan lampu, sedangkan ini kepada sistem pengapian. Oke. Nah, kali lagi nih. Nah, jadi di dalam alternator atau sistem pengapian jenis ini, khususnya pengapian AC ini, spoolnya di sini itu berbeda dengan sistem DC, di mana spool pengapian ini terpisah dengan spool pengisian dan lampu. Ini spool pengisian dan lampu biasanya yang dua ini masuk ke bagian kiprop. Bagian kiprop ya, bagian kiprop langsung. Ini warna biasanya warna kabelnya itu warna kuning dan warna putih. Yang kuning itu untuk lampu, yang putih itu untuk pengisian ya, untuk pengisian. Jadi ada dua kabel ini untuk penerangan dan pengisian. Jadi di sini kan yang bahasnya tadi sistem pengapian. Jadi kita fokus kepada sistem pengapian. Kepada sistem pengapian yang digunakan hanya ini dari spool pengapian, ini dari pulser. Kalau di motor Grand yang kabel pulser itu warnanya warna biru ya, biru tua biasanya. Kalau yang pengapian ini hitam polet merah, hitam merah. Sedangkan ini ground atau masa ya, atau masa. Oke. Jadi kalau kita membuka bagian magnet ya, contohnya pada motor Honda Grand, kita akan tahu biasanya ada 5 kabel. 5 kabel warna-warnanya, yang pertama ada warna kuning, ada warna putih, ada warna biru, ada juga warna hitam polet merah, ada juga warna hijau. Ini warna hijau atau masa. Nah, fungsinya satunya yang Y itu untuk lampu, yang W itu putih untuk pengisian, yang P pulser, yang warna pulser warna biru itu untuk biru itu dari pulser, sedangkan hitam strip merah itu untuk pengapian, yang hijau itu untuk masa. Lalu pada sistem pengapian ini masuk ke bagian CDI, bagian CDI ya. Nah, ini ke bagian CDI, antara yang dari pengapian pulser ini langsung masuk CDI, dan juga masa ini juga masuk bagian CDI. Lalu dari CDI ada lagi masuk ke bagian coil. Dari coil ke busi. Nah, jadi dari pengapian ya, pengapian itu masuk ke CDI.
Gimana masuknya? Tidak ke yang masuk ke bagian CDI ini khusus kalau di dalam motor Honda Grand atau Supra itu ada soketnya. Nah, jadi kita harus bisa membaca biasanya. 2, 3, 6. Nah, oke, ini gambar soketnya ya. 1, 2, ini kosong. 3, 4, 5. Nah, yang enggak CDI, yang soket CDI ini yang pertama ini bagian pulser. Ini kosong ya, bagian tengah itu kosong. Yang dua itu bagian kuil. Nah, yang nomor 3 ini bagian dari sini, dari sistem pengapian. Yang 5 ini ground atau massa. Nah, sedangkan yang tengah yang nomor 4 ini bagian kontak. Ya. Oke ya. Itu bagian-bagian yang masuk. Jadi ketika dari spool atau alternator ini mendapatkan gesekan dari magnet ya, keluar menghasilkan api, menghasilkan kelistrikan, masuk ke CDI. Nah, masuk ke CDI. Kalau di dalam soketnya masuknya ke bagian bawah nih, soket CDI ya. Lalu keluar lagi kepada kuil. Nah, dari kuil ini masuk ke bagian busi. Dari kuil juga ada masanya, ada ground. Oke. Nah, paham ya? Jadi kali lagi kita bahas bahwa sistem pengapian AC ini tanpa menggunakan kiprop. Jadi dari alternator atau dari spool ada gesekan oleh magnet bisa menghasilkan arus listrik ya, masuk kepada CDI, bantu oleh pulser juga sama masuk kepada CDI. Pulser ini untuk menentukan di mana busi harus memercikan bung api ya. Jadi gunanya pulser ini menentukan busi harus memercikan bung api di mana saat piston bergerak dari TMA ke TMB. Jadi langkahnya langkah usaha mau terjadinya ledakan, pulser yang menentukan busi bisa memercikan bunga api. Jadi bisa mengontrol ya. Si pulser ini mengontrol busi memercikan bunga api. Oke. Lalu dalam CDI ini ada yang ke kontak. Nah, kontak ini nantinya akan disambungkan ke ground atau massa ya. Nah, jadi ketika kontak ini lepas, tidak nyambung, ini bisa hidup. Tetapi kalau kontak ini nyambung, kesininya juga mati. Ini nama kontak. Jadi kontak itu untuk memutuskan menghubungkan arus listrik. Ya. Lalu di dalam CDI ini ada komponen-komponennya yang membantu mengeluarkan arus listrik. Di antaranya ada resistor, ada transistor, ada dioda dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita buka. Di sini dia akan dijelaskan. Di dalam kuil itu ada kumparan yang melipat gandakan tegangan. Jadi melipat gandakan tegangan yang dihasilkan dari CDI. Dari CDI contohnya 300 volt dilipat gandakan menjadi ribuan volt oleh kuil menjadi 3000 volt atau sampai 4000 volt tergantung dari kapasitas CDI ya. Nantinya busi akan memercikan bunga api lalu membakar hasil usaha piston ya. Oke. Itu yang saya jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like-nya ya supaya channel ini bisa bermanfaat. Oke.